Ya, selamat pagi, selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam acara pembukaan perdagangan berjangka komoditi 2022. Perkenalkan, saya Betari Nadine yang akan membawakan acara pembukaan perdagangan berjangka komoditi kali ini. Nah, sebelum mulai acara pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa aturan selama mengikuti acara webinar ini. Yang pertama, semua hadirin otomatis dalam mode diam atau auto mute. Jadi, hadirin tidak dapat berbicara atau mengaktifkan video. Dan nanti khusus untuk undangan media, mohon tetap berada di ruang Zoom ini untuk mengikuti konferensi pers, yaitu setelah seremoni pembukaan selesai. Nah, untuk membuka acara, marilah kita mulai dengan kata sambutan dan doa yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj selaku Komisaris Utama ICDX. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, perwakilan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang saya hormati, Kepala Bapeti yang saya hormati, Ketua Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Bapak Udi Margo yang saya hormati, serta pimpinan manajemen dan karyawan ICDX Group yang saya banggakan. Marilah kita mengawali kegiatan di tahun 2022 ini dengan menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan ridhonya, kita telah berhasil melalui tahun yang penuh tantangan dengan baik, serta masih diberi kesempatan untuk membangun perekonomian bangsa lewat industri PBK di tahun ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras, komitmen, dan dedikasi saudara semua sepanjang tahun 2021. COVID-19 masih belum usai. Bahkan pada tahun lalu kita dihadapkan dengan varian baru COVID-19 yang sempat melumpuhkan aktivitas perekonomian global secara signifikan, tidak terkecuali Indonesia. Maka dari itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku industri PBK, khususnya Bursa ICDX, yang telah berhasil melewati tantangan tersebut pada tahun 2021 hingga sampailah kita pada awal tahun ini. Sepanjang tahun 2021, ICDX tidak absen dalam memberikan sejumlah kontribusi pada kehadiran instrumen-instrumen finansial baru dan pelaksanaan perdagangan aset fisik yang meliputi peluncuran 13 kontrak spot cross rate valuta asing dan peluncuran pasar fisik emas digital. Semoga di tahun 2022 ini dengan dukungan saudara-saudara sekalian, kami bisa menghadirkan produk-produk baru dan menjadi wadah bagi perdagangan komoditi unggulan Indonesia lainnya. ICDX berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk dapat mewujudkan perdagangan berjangka komoditi Indonesia yang modern melalui infrastruktur perdagangan terintegrasi dan pendalaman pasar. Jika tahun 2020 saat COVID-19 baru muncul di Indonesia, ICDX berhasil mengaktifkan kembali pasar timah di bursa dan menstabilkan harga timah. Maka di tahun 2021 kami mencatatkan kenaikan harga yang signifikan pada komoditas tak terbarukan ini. Harga timah di ICDX berhasil menembus level $41.000 Amerika per metrik ton, yang sekaligus merupakan rekor harga timah tertinggi secara global, bahkan melampaui harga timah di bursa LME. Sebagai catatan, timah merupakan komoditas strategis di mana Indonesia menjadi eksportir timah nomor 1 di dunia. Integrasi infrastruktur perdagangan dalam ICDX Group telah berhasil meningkatkan jumlah buyer timah menjadi 41 perusahaan yang berasal dari Asia hingga Eropa, dengan jumlah seller timah sebanyak 38 perusahaan. Kami berharap prestasi ini dapat menjadi batu loncatan menuju kesejahteraan perdagangan komoditas unggulan Indonesia. Bicara tentang kesejahteraan, tentu tidak lepas dari persoalan lingkup sosial dan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, isu pemanasan global tidak kunjung usai, bahkan semakin genting.
Meski berbagai upaya untuk memperlambat laju produksi emisi karbon telah dilakukan, namun sayang belum membuahkan hasil yang signifikan. Selepas pertemuan global terkait perubahan iklim di Glasgow dalam COP26 pada November tahun lalu, negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, berkomitmen untuk melakukan upaya yang lebih efektif dan terukur dalam mencapai target iklim yang telah disepakati. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui perdagangan kredit karbon. Mekanisme perdagangan ini diharapkan mampu membawa dunia mencapai target emisi nol bersih. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara paru-paru dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menyelenggarakan perdagangan kredit karbon dan mengambil peranan penting di tingkat global. Luasnya alam Nusantara dapat berkontribusi secara signifikan dalam ketersediaan kredit karbon, yang mana potensinya juga mampu mendorong kesejahteraan perekonomian bangsa. Sebagai bursa komoditi, kami pun turut mendukung tujuan pemerintah untuk menurunkan emisi karbon Indonesia. Kami tidak hanya akan menyediakan infrastruktur pasar yang terorganisir, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kontribusi Indonesia dalam pengurangan emisi karbon. Dalam tahun-tahun mendatang, ICDX berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab dengan fokus pada penurunan emisi karbon. Awal tahun baru ini merupakan momen yang baik bagi kita semua untuk melakukan refleksi dan evaluasi dari apa yang kita lakukan di tahun sebelumnya. Menyongsong tahun 2022 ini, ICDX akan berupaya melaksanakan bisnisnya dengan tetap pertimbangkan sisi kesejahteraan, baik dalam lingkup sosial maupun lingkungan. Mengingat pentingnya peran Indonesia dalam penanggulangan masalah iklim global, ICDX telah berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target iklim dengan berupaya mewujudkan bursa komoditi yang netral karbon. Akhir kata, semoga dengan niat baik ini kita dapat terus memajukan industri perdagangan berjangka komoditi agar industri ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami, lindungilah bangsa kami dari segala ujian, cobaan, penyakit yang menular, yang membahayakan. Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi bersama. Menyambut tahun baru ini, kiranya kita selalu diberi petunjuk dan berkah melimpah yang mana dapat mendorong kemajuan perekonomian bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Said Akil atas doa pembuka dan juga sambutannya. Nah, selanjutnya ada Bapak Lamon Rutten selaku Direktur Utama ICDX yang akan memberikan insight mengenai industri PBK di tahun 2022 ini tentunya dari kacamata Bursa ICDX. Nah, untuk Bapak Lamon, waktu dan tempat kami persilahkan. Good morning to the respected Minister of Trade, Mohamed Lutfi, to the President Commissioner of ICDX, Professor Dr. Said Akil Siraji, to the head of BAPEPTI, Indrasari Wisnuwardana, the chairman of Aspeptindo, Uli Margo Utomo, and to all invitees, good morning. And I would like to thank everyone attending this 2022 Indonesia Commodity and Derivatives Exchange trade opening. For all our honorable invitees, since ICDX's establishment in 2009, we have aimed to create a fair, accessible and well-regulated commodity market. We envision becoming a global trading hub by bringing technology and best practices to the market. To achieve this, we have built an integrated ecosystem with the Indonesia Clearing House and ICDX Logistic Berikat, ILB. To our ecosystem, people can trade spot and futures contract with full trust, making commodity and futures trading in Indonesia an attractive investment proposal. Last year, 2021, we made good progress and we are determined to continue on this path. We launched 13 new Forex cross-pair contracts and obtained the mandate to carry out the physical market for digital gold in Indonesia. Our volume growth was such that we moved up 2 places in the Futures Industry Association's Global Exchange ranking.
Our gold contract transaction volume reached a daily high of 1,800 lots in April. Our Forex transaction volume reached a daily high of 2,190 lots in October. And our crude oil contract reached a daily high of 3,894 lots in November. It's also worth mentioning that the price of tin traded through ICDX hit a record high of $41,000 per metric ton, more than double that of 2020. Our trading platform has continued empowering Indonesian tin exporters to realize a price premium compared to the global reference market in London. We have significantly upgraded our systems. I would like to mention ePact, which enables the conversion of physical commodities into an electronic and tradable proof of ownership, electronic warehouse receipts, or as it's called nowadays, token. The ePact software standardizes the creation and trading of these receipts through processes, rules, and regulations. This allows physical commodity stakeholders, including warehouses, to meet on one platform and to become fully integrated with the modern financial sector for risk management and finance. We realize that information is an important asset and that any information related to ICDX and ICH must be protected at all costs. We are committed to ensuring the security of our clients' transactions in trading and clearing processes. ICH has obtained an ISO 27001 certificate to certify that indeed we safeguard the security of operations at all levels, as well as to protect the confidentiality, integrity, and availability of information. On top of that, we have instituted a comprehensive risk management policy, identifying and managing all types of risks that may occur and defining how we handle them. All this will support ICH in providing effective clearing and settlement facilities for transactions at ICDX, as well as regulatory oversight over the commodity market under ICDX as regulated by Bapepti, Ministry of Trade. ICDX and ICH have made significant efforts to modernize commodity futures trading in Indonesia through financial market deepening. Multilateral transaction volume grew 20% compared to 2020, and volumes for our core products, gold, crude oil, and Forex exchange, more than doubled. Our GoFX micro-trading classes were responsible for more than half of the growth and brought in many young prospective traders, Generation Z and Millennials. Furthermore, the volume of over-the-counter transaction, SPA, that we registered increased by almost 70%. This past year, we have been the conduit for most of the tin exports of private exporters, empowering them to achieve a high price, much better than that available on other platforms. Since the tin trade was brought to ICDX in August 2013, we have traded well over 430,000 tons, with a value of more than 126 trillion rupiah. Before it was traded at our exchange, 80% of Indonesian tin was traded through Singapore, but now that's less than a quarter, and Indonesian exporters retain much more of the value added by exporting directly to importing countries. Our experience in tin shows that through fair and transparent markets, commodity trade can develop and grow to a next level. Many commodities can get similar benefits. We incorporated Trade at the Source into our logo to reflect this vision, to enable trade straight from the source, to keep value added in Indonesia. Indonesia is a large country, producing an abundant amount of crucial commodities. One of these is carbon credits. Indonesia has the potential to become the largest producer of carbon credits in the world, and we must maximize this potential so as to go beyond achieving the country's national targets under the Paris Agreement and to generate large new employment opportunities and billions of dollars of new revenue. Globally, carbon is classified as an intangible commodity, and carbon is traded on the commodity exchange. Indonesia too classifies carbon credits as a commodity, and our exchange is ready to support the governments and the private sector in facilitating carbon trading in Indonesia. Our ecosystem and infrastructure are ready, and we are looking forward to collaborating with all carbon market stakeholders. To conclude,
ICDX and ICH are committed to play an important role in supporting the government's plan to strengthen commodity futures trading as one of the efforts to develop the economy. We want to innovate by bringing new high-demand multilateral products to the market, and we want to provide security and guarantees for trade. We truly hope that we can make a larger strategic contribution to the country by developing commodity futures trading and working closely with our regulator, PAPEPTI, Ministry of Trade. Lastly, I would like to express my gratitude to everyone who has supported ICDX in this journey so far. Our brokers and members, our partners, the media, and most importantly, our regulator, PAPEPTI. Hopefully, our current achievements can inspire and challenge us in striving for greater feats in the years to come. Thank you and enjoy the events. Stay safe, everyone. Ya, terima kasih Bapak Lamon Rutten atas insight-nya. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, Bapak Udi Margo Utomo. Kepada Bapak Udi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, khususnya Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfi, Wakil Menteri Perdagangan, Bapak Jerry Sambuaga, Kepala PAPEPTI, Komisaris Utama ICDX, Bapak Kiai Haji Said Akhil Siroj, para Direktur Utama PT BKDI dan PT ICH, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi seluruh pelaku industri perdagangan berjangka komoditi atas kerjasama dan semangat rekan-rekan sekalian sepanjang tahun 2021. Kita semua tahu bagaimana pandemi masih menjadi tantangan utama, khususnya pada momen-momen kritis lonjakan angka kasus positif dan munculnya berbagai varian baru. Semoga di tahun ini kita semua senantiasa sehat dan bugar, serta menjaga solidaritas dan dukungan terhadap sesama pelaku industri PPK ini. Bapak dan Ibu sekalian, orang bijak berkata bahwa kompetisi bisa mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Melihat potensi industri perdagangan berjangka komoditi saat ini, tentu penting bagi kita semua tetap menjaga kompetisi yang sehat. Fokus pada bagaimana kita mencapai prestasi yang lebih baik dari prestasi kita sebelumnya, bukan pada prestasi pihak lain. Yakin bahwa prestasi kitalah yang menjadi tolok ukur kesuksesan, bukan kekalahan pihak lain. Aspepindo memiliki misi dalam industri ini untuk meningkatkan kinerja PBK secara berkelanjutan, transparan, serta melaksanakan perdagangan komoditi dan produk berjangka sesuai dengan standar internasional. Kami akan berupaya menjaga semangat rekan-rekan industri PBK, khususnya dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Upaya kolaboratif Aspepindo akan berfokus pada literasi dan hubungan internal industri. Kami telah merencanakan berbagai kegiatan di tahun 2022 ini yang sekiranya dapat menambah nilai kepercayaan publik terhadap industri dan juga mengakselerasi pertumbuhan industri. Kegiatan-kegiatan tersebut akan berfokus pada penyaluran informasi baik secara digital dan tatap muka, pelatihan wakil pialang berjangka, kegiatan berbasis komunitas
dan pembaruan peraturan dan tata operasional industri agar dapat sesuai dengan kebutuhan industri finansial secara domestik dan global. Aspeptindo akan menjadi jembatan antar lini, industri, dan juga menjadi pintu komunikasi dengan publik. Hal-hal terkait industri akan disampaikan dengan sinergitas regulasi, operasional, dan komunikasi yang teraktual sehingga diharapkan dapat memberikan pesan dan kesan yang baik bagi industri di tahun 2022. Akhir kata, sinergitas antara berbagai pihak, termasuk bursa sebagai penyelenggara, pemerintah, pedagang, pialang, dan rekan bisnis lainnya, kami harapkan mampu mengakselerasi pencapaian industri PBK di tahun 2022. Tetap semangat, sehat, dan jaya selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Udi atas sambutannya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Maka dari itu, marilah kita sambut arahan dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, ada Bapak Indrasari Wisnuwardana, yang sekaligus juga akan membuka perdagangan pada pagi hari ini. Bapak Wisnu, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang saya hormati para eselon 2 di lingkungan BPPT, Komisaris Utama Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, para direksi PT BKDI dan PT ICH, Ketua Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapak Budi Margo Utomo, Bapak dan Ibu undangan sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan karunia-Nya hingga pada hari ini kita dapat kumpul semua dalam pembukaan perdagangan berjangka komoditi tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh pelaku industri perdagangan berjangka komoditi serta kepada seluruh hadirin yang mengikuti acara pembukaan ini secara daring. Semoga para hadirin sekalian tetap menjaga imunitas tubuh agar tetap fit dimanapun kita berada. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, produk derivatif yang menjadi salah satu fokus industri perdagangan berjangka komoditi mencatatkan prestasi-prestasi yang baik setiap tahunnya. Tak terkecuali dalam tahun 2021 yang baru saja kita lewati. Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi, perdagangan produk derivatif juga terus berkembang, termasuk perdagangan multilateral. Adapun total volume transaksi perdagangan berjangka komoditi pada periode Januari-November 2021 secara keseluruhan mencapai 12,3 juta lot atau naik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 sebesar 2,2%. Dengan kontrak berjangka komoditi yang paling banyak ditransaksikan adalah gold, oil, dan currency. Dibandingkan dengan tahun 2020, volume perdagangan PT BKDI mengalami pertumbuhan sekitar 28%. Sementara untuk transaksi multilateral sendiri, di periode Januari hingga 20 Desember 2021, mencatatkan total volume transaksi sebesar 669.000 lot atau senilai 174,5 triliun rupiah. Transaksi kontrak multilateral untuk produk gold, oil, dan forex menjadi salah satu faktor yang mendukung meningkatnya transaksi multilateral di BKDI, di mana volume transaksinya mencatatkan pertumbuhan year on year hingga 112%. Di tahun 2022, saya mengharapkan agar BKDI lebih inovatif lagi dengan mengembangkan kontrak-kontrak baru untuk menarik para pelaku usaha melakukan hedging dan berinvestasi di bursa berjangka yang pada akhirnya akan meningkatkan
pertumbuhan transaksi multilateral di BKDI. Kedepannya, kami dari Bapepti sebagai regulator juga akan melakukan penguatan pada infrastruktur dan fasilitas layanan publik yang lebih terorganisir melalui perpanjangan tangan kami, yaitu Bursa, Pialang, dan Pedagang, serta asosiasi dan pelaku industri lainnya. Industri ini memiliki potensi yang luar biasa, dan arah kerja industri yang harus mengacu pada adaptasi digital dan aksesibilitas yang mumpuni. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, semoga di tahun baru ini kita dapat terus menjaga semangat kita dalam mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi sebagai alternatif investasi bagi masyarakat dan pelaku pasar di Indonesia, serta sebagai sarana modernisasi perdagangan komoditas-komoditas baru dan unggulan bagi negara Indonesia. Untuk itu, saya sebagai Kepala Bapepti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Indra Sari Wisnuwardana, meresmikan pembukaan perdagangan berjangka komoditi tahun 2022. Mari kita lanjutkan tahun 2022 ini dengan penuh semangat, kerja keras, dan kebersamaan dalam memajukan perekonomian bangsa melalui perdagangan berjangka komoditi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bagi Bapak Ibu hadirin yang telah menyaksikan momentum pembukaan perdagangan berjangka komoditi tahun 2022. Akhir kata, kami dari ICDX mengucapkan selamat tahun baru 2022. Dan semoga di tahun yang baru ini, kita bisa terus mempertahankan semangat kita dalam memajukan industri perdagangan berjangka komoditi. Nah, bagi Bapak Ibu tamu undangan, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang webinar ini. Dan juga khusus untuk rekan-rekan media, mohon tetap stay di sini untuk sesi konferensi pers. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, stay healthy, stay safe, dan sampai jumpa.
Selamat pagi rekan-rekan jurnalis yang telah bergabung dalam press conference pembukaan perdagangan berjangka komoditi Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia 2022. Perkenalkan, saya Kristina Novalita yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mohon izin untuk melepaskan masker terlebih dahulu. Press conference pembukaan perdagangan berjangka komoditi BKDI 2022 dilakukan secara hybrid dengan tim yang terbatas dan telah melakukan swab antigen. Kepada rekan-rekan jurnalis yang nantinya memiliki pertanyaan, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan melalui kolom question and answer. Dan jangan lupa untuk menuliskan nama serta asal jurnalis medianya supaya saya bisa menyebutkan pertanyaannya. Dan saat ini telah bergabung bersama saya narasumber kita yang terhormat secara virtual kepada Bapak Nur Salam, Director of ICDX. Selamat pagi Pak Nur Salam. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak. Dan bergabung bersama saya secara langsung di sini ada Vice President of Membership ICDX, Bapak Yohanes Silayan. Selamat pagi, Pak Yohanes. Ya, selamat pagi, Mbak Kristina. Selamat pagi, rekan-rekan media. Dan juga tidak ketinggalan Head of Carbon Market ICDX, Bapak Zulfal Faradi. Selamat pagi, Pak Zulfal. Ya, selamat pagi, Mbak Kristina. Baik, tadi kita sudah menyaksikan pembukaan perdagangan berjangka komoditi BKDI 2022 yang diresmikan oleh PLT Kepala Bapepti Kementerian Perdagangan Bapak Indrasari Wisnuwardana. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa perdagangan berjangka komoditi di tanah air sepanjang 2021 mengalami pertumbuhan. Tercatat pada periode Januari hingga November 2021, transaksi perdagangan berjangka komoditi mencapai hingga 12,3 juta lot atau tumbuh sekitar 2,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. ICDX sendiri sebagai salah satu bursa komoditi di Indonesia sepanjang tahun 2021 juga turut mencatatkan sejumlah pencapaian penting untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Oleh karena itu, tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita dengarkan milestone ICDX sepanjang 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Salam, Director of ICDX. Kepada Bapak Nur Salam, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kristina. Jadi kita santai aja ngobrol-ngobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, sahabat-sahabat wartawan yang sangat saya banggakan. Pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita semua diberikan kesuksesan, diberikan rezeki yang melimpah, tentunya diberikan kelancaran atas semua kegiatan, semua aktivitas kita sehingga kita bisa mengerjakan sesuatu dengan baik dan hasilnya tentunya adalah untuk kepentingan masyarakat umum pada umumnya dan juga bisa membantu negara kita Republik Indonesia. Tentunya saya sangat bersyukur sekali bahwa tahun 2021 kita bisa lampaui dengan prestasi yang cukup baik. Kalau tadi kita sudah melihat di acara pembukaan tentunya laporannya atau pidatonya semua mengatakan bahwa 2021 pertumbuhannya cukup baik. Ya, nah, tentunya semua ini adalah tidak luput dari peran para teman-teman wartawan juga media yang selalu tidak pernah lelah, selalu tidak pernah menyerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena memang edukasi yang teman-teman wartawan lakukan ini sangat penting sekali mengingat fase pertumbuhan industri perdagangan komoditi di Indonesia ini masih cukup muda ya, masih cukup masih umurnya masih muda lah. Jadi masih anak-anak kalau dibilang. Sehingga dalam fase ini memang sangat dibutuhkan peran rekan-rekan wartawan untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu betul apa sih perdagangan berjangka komoditi dan apa yang harus masyarakat perhatikan sebelum melakukan transaksi di perdagangan berjangka komoditi. Dan kalau hasilnya bagus, maka itulah hasil daripada salah satunya hasil daripada teman-teman atau rekan-rekan wartawan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para rekan-rekan wartawan yang telah membantu kami, ICD khususnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Syukur alhamdulillah tentunya bahwa di tahun 2021 itu ICDX itu mencatatkan lebih dari 6.900 triliun transaksi
artinya nilai transaksi ya. Jadi kalau kita hitung nilai transaksi yang terjadi di ICDX pada tahun 2021 itu nilainya adalah berapa? 6.936 triliun lebih. Ini adalah suatu prestasi yang cukup baik, cukup besar menurut kami, sehingga nanti ke depan mudah-mudahan perkembangan ini akan dilanjutkan terus hingga menjadi lebih besar. Itu kalau kita lihat baru per Desember 2021. Jadi masih ada beberapa tambahan sih ya. Jadi tentunya di atas 6.900 triliun. Nah, tadi kalau kita lihat di message atau di pesannya Kepala Bapepti, PLT dalam hal ini, dalam pembukaan tadi bahwa kita memang arahnya ke depan bagaimana mengembangkan kontrak multilateral. Nah, namun sebenarnya ICDX kita sudah mulai dari tahun-tahun sebelumnya. Kita mungkin teman-teman wartawan tahu semua bahwa bagaimana kita berusaha bekerja keras untuk mengembangkan kontrak multilateral. Karena seperti kita tahu semua bahwa kontrak multilateral kita masih tertinggal jika dibandingkan dengan kontrak lain misalkan dari SPA gitu ya. Jadi bisa perbandingannya mungkin 95 SPA, 5% multilateral. Nah, oleh karena itulah kita merasa tergugah karena kita punya kewajiban untuk meningkatkan kontrak-kontrak yang multilateral. Nah, sehingga ICDX waktu itu kita launching kontrak GoFX. Ya, GoFX itu adalah gold, oil, dan forex. Teman-teman wartawan kalau nanya kenapa mesti GoFX, karena sebenarnya kita adalah ingin membuat satu kontrak yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga terkait dengan pembelajaran, sosialisasi pada masyarakat akan lebih mudah sehingga kita memilih kontrak gold, oil, dan forex. Dan ternyata hasilnya cukup membahagiakan, cukup menggembirakan. Karena dengan kontrak-kontrak GoFX yang mudah dipahami ini, kita bisa meningkatkan transaksi multilateral kita hingga 55% di tahun 2021. Ya. Jadi 2021 dibanding 2020, kontrak multi kita naik besar 55%. Nah, ini tahun-tahun dulu tidak pernah terjadi, sehingga hal ini sangat saya hargai, kita syukurin bersama, karena ini adalah hasil usaha daripada stakeholder, termasuk Bapepti sebagai regulator mendukung kita untuk memberikan aturan-aturan yang mendukung pengembangan kontrak multilateral, terjadi percepatan di sana untuk pengurusan kontrak dan sebagainya. Teman-teman wartawan bisa mewartakan, mengedukasi pada masyarakat, dan juga tentunya adalah para anggota ICDX yang tidak kalah penting. Karena dukungan daripada anggota ICDX ini sangat penting, para pialang, para pedagang, ya kan, para pelaku komoditi. Nah, ini adalah menjadi ujung tombak kita untuk mengembangkan bersama terhadap kontrak-kontrak multilateral. Nah, ternyata kalau kita lihat dari kontrak GoFX itu memang pertumbuhannya atau volume itu didominasi oleh kontrak-kontrak yang ukurannya kecil. Kenapa kecil? Seperti tadi saya bilang di depan bahwa memang ini sasarannya lebih banyak adalah untuk edukasi, sehingga untuk pemula, untuk yang orang masih belajar memang sangat mengharapkan adanya kontrak kecil sehingga risikonya akan bisa terukur. Ya, sehingga kalau kita lihat dari kontrak GoFX ini, maka perkembangan yang besar itu adalah di kontrak mini dan mikro. Nah, kontrak yang mini itu menyumbangkan pertumbuhan hingga 111% di tahun 2021. Nah, sedangkan juga untuk kontrak yang mikro, GoFX mikro, itu juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 112% untuk periode yang sama. Nah, kalau kita lihat ini memang betul, jadi memang sasaran kita ataupun kebutuhan kita adalah bagaimana mengedukasi teman-teman wartawan, teman-teman mahasiswa mungkin, kan, atau mungkin pelaku-pelaku usaha, sehingga dia akan mencoba untuk transaksi dalam lot size yang kecil sebelum mereka transaksi untuk lot yang lebih besar. Nah, tentunya kami juga melakukan inovasi-inovasi, karena sekarang ini eranya adalah digitalisasi. Maka juga kita mau mencoba nanti ke depan bagaimana mengembangkan, memperkenalkan, mempromosikan komoditi-komoditi Indonesia yang luar biasa banyaknya ini melalui sistem digitalisasi. Sehingga
seperti teman-teman wartawan sudah tahu bahwa kita selalu campaign bahwa kita akan menyiapkan atau akan mengembangkan sistem, ya kan, ekosistem yang terintegrasi, ya kan, antara sistem perdagangannya, kemudian pergudangannya, kemudian komoditi-komoditinya. Nah, dengan inovasi yang brilian itu, bagaimana kita memformula, ya kan, dengan perkembangan digital dan keanekaragaman komoditi ini, mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita bisa memberikan peran yang lebih baik sehingga bisa mencatatkan transaksi yang jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat juga di pasar fisik kita, ada pasar timah kita. Saya kira teman-teman wartawan sudah tahu bahwa kita ada pasar fisik timah, ada bursa timah. Dan di tahun 2021 itu kita sudah mencatatkan transaksi timah itu adalah 13 triliun. Ya, 13 triliun, dan yang paling membanggakan lagi adalah bahwa di tahun 2021 ini terjadi harga yang paling tinggi mungkin sepanjang sejarah kali ya. Jadi sudah mencapai 41.000 per metrik ton. Jadi 41 US dollar per metrik ton. Ini adalah nilai yang sangat tinggi dan mungkin tertinggi, gitu ya. Kenapa ini bisa tertinggi? Karena memang salah satu memang disebabkan oleh supply demand pasti, karena komoditi selalu dipengaruhi harga oleh supply demand. Yang kedua adalah mungkin penataan pasar yang transparan. Jadi memang seperti sebelumnya kita sampaikan juga bahwa untuk meningkatkan harga komoditas Indonesia, untuk menjadi harga acuan dunia dari semua komoditi Indonesia, maka kita memang harus mengatur agar pasarnya menjadi lebih transparan. Ya, walaupun saya tahu bahwa banyak orang nggak suka transparan, tetapi mau nggak mau dengan era yang apalagi kita bicara digitalisasi, semua sudah pakai internet, semua harus transparan. Nah, mudah-mudahan dengan transparansi pengelolaan atau penataan pasar ini sebenarnya akan bisa menjadi harga itu lebih baik, lebih bagus, ya. Nah, tentunya saya juga mengharapkan pemerintah juga bahwa agar komoditi-komoditi yang lain selain timah misalkan, nah kita coba akan garap bersama-sama melalui pasar berjangka komoditi sehingga pasarnya transparan dan mudah-mudahan harga itu menjadi lebih bagus, tidak selalu mengorbankan dari sisi petani. Itu sebenarnya yang kita inginkan kalau kita bicara komoditi ke depan. Nah, dan yang terakhir juga bahwa dari tahun 2021 kita juga sudah menyiapkan diri terkait dengan pasar karbon, gitu ya, karena memang sebenarnya secara infrastruktur kami sudah siap, kemudian pemerintah menggarap regulasi terkait dengan pasar karbon, sehingga seharusnya kita memang ACDX sudah siap ya, tinggal nanti kita menunggu apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Tetapi apapun itu kami selalu menyiapkan diri untuk menjadi pasar karbon yang baik, gitu ya. Karena saat ini juga kami sudah punya komitmen sebagai ACDX dan grup akan menjadi bursa komoditi yang emisi nol, rendah emisi. Memang kita harus mulai dari kita sendiri, gitu ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh ACDX dan grupnya kita akan membatasi kelebihan emisi dan juga berusaha untuk menjadi emisinya nol. Ya, jadi sehingga nanti ke depan selain kita menjadi bursa karbon, tetapi dari perilaku kita, dari tindakan kita, semuanya sudah mencerminkan bahwa kita juga emisi nol loh, atau paling tidak rendah emisi sehingga tidak memberikan dampak pemanasan global atau tidak memberikan penambahan pemanasan global yang saat ini sudah terjadi. Ya. Nah, memang ke depan kita juga ingin berperan serta mudah-mudahan di tahun 2022 ini pasar karbon sudah bisa jalan dengan baik karena kita juga sudah siap. Kita tinggal menunggu regulasi yang ada. Karena seperti tadi Pak Wisnu sampaikan bahwa kami ini sebenarnya adalah perpanjangan tangan pemerintah, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pemerintah punya program apa, pemerintah punya tujuan apa, sebenarnya bisa menggunakan kami ini. Ya, contohnya kalau misalkan pemerintah mau
mengatur karbon, market karbon, ya kita inilah perpanjangan tangannya, sehingga kami harus menyiapkan diri, bahkan kami sudah siap saat ini, tinggal menunggu pemerintah atau perintah dari pemerintah saja. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di tahun 2022 ini kami masih masih komit sesuai dengan apa yang kita sampaikan ke teman-teman wartawan di pertemuan yang lalu, bahwa kita akan fokus untuk mengembangkan kontrak-kontrak multilateral, terutama nanti ada di emas digital, ada di karbon, ya. Kemudian tentunya juga tetap di GoFX ini sebagai cikal bakal pengembangan multilateral, kita akan selalu tingkatkan, dan juga kita akan gencar sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini benar-benar tahu terkait dengan perdagangan berjangka komoditi. Saya kira itu Mbak Christine yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita sambung dengan tanya jawab yang lebih detail. Terima kasih sekali lagi, saya berikan apresiasi kepada rekan-rekan wartawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nur Salam untuk paparannya. Saya mohon untuk tetap di tempat dulu Pak, karena saya mau ajak foto bersama dengan Bapak Yohanes dan juga Bapak Zulfal. Untuk rekan-rekan jurnalis yang ingin mengambil tangkapan layar, saya persilahkan, saya akan memberikan cue hitungan 1 sampai 3. Sudah siap semuanya? Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Nur Salam. Saya izin untuk melanjutkan acara bersama Pak Yohanes dan juga Pak Zulfal ya Pak. Saya juga masih di sini. Iya, baik, terima kasih Pak. Baik rekan-rekan jurnalis, tadi kita sudah mendengarkan milestone ICDX sepanjang 2021. Nah, untuk mengetahui lebih dalam pencapaian-pencapaian yang tadi telah disebutkan oleh Bapak Nur Salam, saya ingin meminta kepada Vice President of Membership ICDX, Bapak Yohanes Telayan, untuk menyampaikan presentasinya. Kepada Bapak Yohanes, waktu dan tempat saya berikan. Ya, tes. Terima kasih Mbak Christina. Mohon izin Pak Nur Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang akan rekan-rekan media. Terima kasih. Kita bersyukur kita boleh hadir dalam pembukaan perdagangan berjangka komoditi 2022, dan mungkin kita bisa melihat bahwa kita mengucap syukur bahwa kita bisa melewati tahun 2021 dan telah memasuki tahun 2022 ini. Nah, Mbak Christina, Pak Nur Salam, dan mungkin rekan saya Pak Jul, untuk ICDX sendiri tahun 2022 ini mengusung yaitu A Year of Acceleration. Jadi mungkin ini akan kita lakukan di tahun 2022 ini. Oke, next. Jadi mungkin kita bisa flashback sedikit ya rekan-rekan media tentang apa yang kita telah lakukan di tahun 2021 ini. Begitu banyak hal-hal yang ICDX Group lakukan di industri kita. Nah, salah satunya adalah karena kita mengusung di tema 2021 ini A Year of Collaboration, kita mengkolab, kita banyak collab dengan teman-teman ya. Dimulai dengan awal tahun lalu kita membuka sama seperti ini, pembukaan perdana untuk perdagangan komoditi di tahun 2021. Lalu juga ada bersinergi untuk bersama dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan juga Palang Merah Indonesia, kita melakukan kolaborasi juga, dan kepada yang kita lakukan juga untuk Posgo Syariah juga kita melakukan pos. Jadi inilah salah satu mungkin contoh untuk collab yang kita lakukan ICDX dengan beberapa rekan-rekan. Next, Mbak. Jadi memang dalam kolaborasi ini kita juga bekerja sama lebih daripada 150 brand dan instansi. Itu terkait dengan pemerintah, pialang, pedagang, penyelenggara, smelter, buyer, lembaga riset, media, asosiasi, dan perusahaan lainnya. Bahkan ini mencakup berbagai industri seperti PBK, keuangan, kehutanan, energi, dan seni. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang kita lakukan adalah cluster sharing session. Bagaimana ini kolaborasi antara kami ICDX Bursa dengan para pelaku di industri PBK ini.
Dan kami menutup tahun 2021 kemarin tepat pada tanggal 17 Desember, yaitu kita melakukan makan bersama ya di Pinisi bersama dengan pelaku-pelaku di industri kita. Dan nah, ada kolaborasi yang mungkin kita lakukan sedikit berbeda. Seperti ada kita bekerja sama dengan Biokos Mata Tilaal. Bagaimana mungkin kalau rekan-rekan media tahu bahwa ini mungkin seharusnya nggak ada hubungannya gitu ya. Antara kecantikan dengan investasi. Tapi inilah yang ICDX lakukan, kolaborasinya sudah sampai seperti itu. Jadi kita lakukan kerjasama dengan Biokos Mata Tilaal untuk mungkin melihat bahwa kaum wanita juga bisa berinvestasi gitu, belajar berinvestasi. Selain itu juga kita juga bekerja sama dengan Finansialku bersama dengan salah satu pelaku usaha yaitu PT Agodana, dan kita juga melakukan kolaborasi dengan kelas kita. Jadi kita sedang mengajari atau kita sedang menginformasikan, memberikan informasi bagaimana sih sebetulnya transaksi trading emas itu. Nah ini yang menarik nih rekan-rekan media. Jadi kita ICDX sendiri coba untuk membuat atau mengkolaborasi dengan baik gitu ya kepada semua yang memang bisa membuka kerjasama dengan kita. Ini guna untuk kita memperkenalkan industri kita. Next ya, ini juga kita juga ada kemarin tahun 2021 Mbak Christina dan rekan-rekan media kita membuka ICF untuk karbon dan juga memperkenalkan tentang karbon ke industri, ke masyarakat pada umumnya gitu ya. Dan kita juga ada bagaimana memperkenalkan untuk trading emas digital nih Mbak Christina dan rekan-rekan. Jadi kita sedang bagaimana membuat segala sesuatunya dikenal dengan baik nih. Ini adalah kolaborasi yang kita lakukan pada tahun 2021 ini. Next. Nah, untuk mengupdate ini penting sekali nih rekan-rekan media, Mbak Christina dan teman-teman. Jadi memang kita untuk meng-up-to-date, kita punya podcast yang biasanya ini dilakukan rekan-rekan media untuk supaya apa yang lagi hype gitu ya. Jadi apa yang lagi trend, nah kita bahas di podcast ini. Gitu. Selain itu juga kita punya monthly bulletin ini untuk insight-insight di industri kita. Nah, kita juga punya sosial media yang dilakukan per hari atau kekiniannya. Jadi kita pengen sekali atau rindu sekali supaya industri kita juga dikenal dengan apa yang kita lakukan sekarang nih, seperti podcast, bulletin, monthly bulletin, dan sosial media. Next. Nah ini pertumbuhan yang tadi seperti yang saya sudah sampaikan, dari kolaborasi yang kita lakukan, maka ada kenaikan yang dilakukan gitu, ada kenaikan-kenaikan yang dilakukan seperti di tahun 2020 generasi yang tertarik pada industri ini di generasi umur 25 sampai 34 gitu ya. Dan di tahun 2021 ini mengalami kemajuan yaitu sekarang diikuti oleh umur 18 sampai 24 tahun gitu, Mbak Christina. Jadi terus akan berkembang dan ini yang hasil daripada kolaborasi yang kita lakukan dan ini berdampak kepada generasi muda kita. Next. Nah ini mungkin segmentasinya dari tadi sudah dijelaskan di 18 tahun sampai 24 dan 25 sampai 34 tahun ini terbagi antara female itu di 40,3% dan di male-nya di 58,7 gitu ya. Ini adanya kenaikan dari minat para wanita nih Mbak Christina ya. Begitu juga dengan kalau secara keseluruhan di produknya ICDX, female-nya ada di 41,7% dan di male-nya di 58,7%. Ini kenaikan-kenaikan yang kita lihat ya di segmentasi pria dan wanita. Ini untuk achievement yang sudah kita lakukan atau yang sudah dilakukan di ICDX Group, yaitu kita telah meluncurkan 13 kontrak forex dan
adanya peningkatan ICDX itu dari 51 ke 49 di Futures Industry Association. Dan ini pencapaian yang luar biasa juga Mbak Christina dan rekan-rekan media. Dan untuk ICDX Group ada satu penambahan, yaitu kita memperoleh mandat untuk bisa melakukan pasar fisik emas digital pada bulan September kemarin. Dan selain itu juga sudah disampaikan tadi dengan Pak Nur Salam bahwa untuk timah kita mengalami harga timah yang tertinggi yaitu $41.000 per metric ton. Dan satu lagi pencapaian kita yaitu ILB, kita juga mendapatkan mandat sebagai pengelola, tempat pengelola emas digital nanti. Jadi nanti untuk para pelaku emas digital tidak usah khawatir dan tidak usah takut, kita sudah lengkap jadi bisa bergabung nanti dengan kita. Ini achievement yang kita lakukan, achievement yang kita peroleh. Nah ini untuk mungkin data transaksi yang kita terima sampai Januari November ini. Untuk multilateral kita ada di volume 583 lot perdagangan atau sekitar 36 triliun untuk total transaksi, dan bilateralnya ada di 3,940 lot di perdagangan atau sekitar 6.552 triliun untuk total transaksi. Untuk PHL-nya 54,480 lot atau 134 triliun, dan pasar fisik timah yang tadi sudah disampaikan itu di 5.486 lot atau sekitar 12,9 triliun. Jadi total transaksi di kita di ICDX sendiri pada Januari sampai dengan November ini adalah 4.583.628 lot di perdagangan dan atau sekitar 6.736 triliun. Dan ini cukup menggembirakan. Next. Nah ini untuk volume transaksinya di ICDX, kita di lot perdagangan sendiri mengalami kenaikan rekan-rekan media, yaitu di sekitar 25% dari total 2020 yaitu 3,4 juta, dan di tahun 2021 ini kita sudah mencapai 4,583, dan ini cukup lumayan signifikan dan baik, yaitu di 25. Begitu juga dengan value transaksi kita di tahun 2020 dan 2021 ini, kita juga mengalami kenaikannya cukup lumayan tinggi, yaitu di 40%. Tahun 2020 ini kita ada di 4.000 triliun, dan sampai dengan November kemarin 2021 total daripada transaksi, total value transaksi kita di 6.736 triliun, dan ini presentasinya ada di 40%. Nah ini jadi ini ICDX untuk harga timahnya sendiri yang sudah disampaikan mengalami harga tertinggi. Kalau tadi Pak Nur Salam sampaikan mungkin dalam sejarah yaitu di $41.000 per metric ton atau dengan nilai totalnya di 950 juta US dollar. Dan ini baik sekali dan bagus sekali. Ini per tanggal 10 Desember 2021 kemarin. Next, Mbak. Ya ini saya coba menyampaikan, tadi kita sudah flashback tahun 2021. Jadi kita juga punya ke depannya 2022 itu kita mau ngapain. Inilah beberapa catatan yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Yaitu yang pertama adalah kita punya tahun 2022 ini kita mengusung tema Year of Acceleration gitu. Jadi kita mau akselerasi tahun 2022 ini. Setelah kita sudah collab, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita setelah banyak collab, maka kita harus mempercepat semuanya. Nah ini ada beberapa, ada 3. Yang pertama adalah komitmen hijau. Jadi ICDX ini lagi mendukung pemerintah untuk mencapai target penurunan emisi. Dan nanti mungkin rekan saya Pak Jul akan menjelaskan untuk komitmen hijau ini. Dan yang kedua adalah transaksi multilateral. Bagaimana kita mendorong untuk transaksi multilateral ini supaya meningkat dengan baik, dengan bagus, dengan adanya kolaborasi yang kita lakukan, maka kita percaya transaksi multilateral ini bisa naik begitu Pak. Dan yang ketiga adalah infrastruktur bursa. Jadi kita
sedang memaksimalkan, kita juga di dalam sedang memperbaiki bagaimana apa saja yang perlu kita perbaiki untuk menunjang para teman-teman atau pada pelaku-pelaku pasar untuk supaya bisa lebih lagi baik transaksinya, yaitu terpadu dengan sistem-sistem yang sedang kita lakukan, yaitu dengan IPEC maupun ICITRA dan serta pembaharuan daripada MT5. Ini tadi itu adalah komitmen kita, 3 komitmen kita yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah untuk volume transaksi GoFX sendiri sangat menggembirakan, yaitu adanya peningkatan sampai yang di luar daripada ekspektasi ya, yaitu sampai 111% untuk kontrak daripada mininya dan Bitcoinnya untuk sampai 112%. Ini berkat daripada rekan-rekan atau pelaku pasar juga pelaku usaha juga yang membantu bagaimana transaksi ini bisa baik. Dan ini juga yang akan kita lakukan, yaitu untuk GoFX kita coba mengoptimalisasi gitu. Program-program yang sudah ada, jadi program-program yang sudah ada kita akan kembangkan, kita akan optimalisasi lagi, dan yang kedua adalah adanya pengukuhan program edukasi di kampus. Jadi kita akan bergerak juga ke kampus-kampus supaya lebih banyak dikenal lebih banyak dikenal GoFX. Itu yang coba kita akan lakukan untuk transaksi multilateralnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan media. Terima kasih untuk waktunya, dan akhir kata saya mau mengucapkan kita percaya dan kita yakin dan kita confidence untuk maju jikalau kita juga mendapatkan dukungan dari para pelaku. Oleh sebab itu kami memohon untuk para pelaku bisa bergandengan tangan, bisa bersama-sama untuk memajukan industri kita. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Christina. Baik, terima kasih Pak Yohanes untuk presentasinya. Cukup banyak ya Pak capaian-capaian yang kita peroleh tahun lalu. Dan salah satu hal penting yang saya catat dari presentasi Pak Yohanes adalah bahwa pada tahun 2022 ini ICDX akan fokus untuk memiliki komitmen hijau, di mana ICDX Group beserta seluruh anak perusahaannya berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi. Seperti diketahui, hasil dari konferensi tingkat tinggi dunia pada COP26 lalu mengatakan bahwa salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah melalui perdagangan karbon. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama lagi untuk mengetahui bagaimana langkah ICDX untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan pasar karbon di Indonesia, saya akan meminta kepada Bapak Zulfal selaku Head of Carbon Market ICDX memberikan presentasinya. Kepada Bapak Zulfal, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Iya, terima kasih Mbak Christina atas waktunya. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian, salam sejahtera. Saya Zulfal di sini akan mempresentasikan beberapa slide saja, mungkin nggak banyak karena tadi Pak John sudah secara eksplisit ya sudah banyak terkait bagaimana ICDX dari beberapa tahun lalu yang sudah kita lakukan dan apa yang kita lakukan nantinya di beberapa ke depan. Nah, mungkin rekan-rekan media kalau kita pahami memang isu perubahan iklim ini memang tidak bisa dihindarkan ya, tapi kita semua bisa mengantisipasi atau mengendalikan dengan adanya komitmen secara kolektivitas, baik itu secara bilateral maupun multilateral, bagaimana usaha-usaha kita dalam memerangi adanya perubahan iklim. Nah, kalau kita pahami memang saat ini secara global kita menurut Climate Action Tracker ini kita temperatur dunia ini ada di angka 1,2 derajat Celcius. Nah, ini yang perubahan iklim yang kalau kita tidak antisipasi ke depannya nanti bisa mengakibatkan bencana ataupun malapetaka, dan hal ini juga telah disampaikan oleh IPCC tahun 2021 bahwa mereka mengonfirmasi bahwa temperatur secara global dari pre-industrial level tidak boleh mencapai 1,5 derajat Celcius untuk menghindari atau mencegah adanya malapetaka ataupun bencana. Nah, temperatur ini sudah kita komitmenkan bersama ya khususnya di Paris Agreement atau Persetujuan Paris, yaitu komitmen yang kurang lebih diikuti oleh 197 negara, yang dimana setiap negara mempunyai target untuk menurunkan emisi di tahun 2030. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya mempunyai target di tahun 2030
untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Nah, sebenarnya ada beberapa instrumen yang dapat kita lakukan atau implementasikan untuk mendukung semakin memburuknya perubahan iklim yang terjadi. Nah, mungkin di hal ini kami dari ICDE akan memfokuskan instrumen yakni perdagangan karbon atau carbon trading. Kalau rekan-rekan media sudah dengar di beberapa artikel ataupun literatur, yaitu perdagangan karbon ini merupakan suatu instrumen yang nantinya pemerintah akan memberikan suatu aturan bagi perusahaan atau sektor yang mengeluarkan emisi yang berlebihan. Jadi kalau dahulunya perusahaan atau sektor ini diberi hak untuk mengeluarkan emisi secara cuma-cuma, sekarang diberikan secara eksklusif kepada sektor atau perusahaan yang mengeluarkan emisi. Seperti kita ketahui, memang carbon trading atau perdagangan karbon ini memang dibagi menjadi dua ya, yaitu ada emission trading system atau perdagangan emisi dan juga perdagangan offset emisi. Nah, perbedaannya apa? Yang pertama, emission trading system atau perdagangan emisi ini merupakan suatu cara yang dimana pemerintah akan memberikan hak atau allowance atau rights kepada perusahaan atau sektor yang mengeluarkan emisi ini agar dibatasi. Jadi nantinya pemerintah akan memberikan cap kepada beberapa sektor atau perusahaan yang telah ditentukan. Mungkin kalau rekan-rekan media mengikuti perkembangan pembahasan di tingkat kementerian dan lembaga terkait, mungkin di tahun 2022 nantinya perdagangan emisi ini akan diimplementasikan di sektor PLTU, yakni yang di bawah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau SDM. Nah, allowance ini atau hak ini nantinya diberikan oleh pemerintah tentunya melalui kementerian atau lembaga terkait, yang dimana nantinya allowance atau hak ini sama dengan 1 ton CO2 untuk mengeluarkan emisi. Jadi perusahaan nanti akan diberikan allowance kepada pemerintah, yang dimana jika nantinya perusahaan tersebut defisit atau melebihi batas yang telah ditentukan oleh pemerintah, perusahaan tersebut harus membeli allowance dari perusahaan yang surplus atau di bawah oleh batasan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya perdagangan offset emisi. Nah, perdagangan offset emisi ini sebenarnya sudah beberapa diimplementasikan karena ini lebih ke biasanya diimplementasikan di pasar voluntary atau sukarela, yang mana perdagangan offset emisi ini yang diperjualbelikan adalah kredit karbon dari proyek-proyek penurunan emisi ataupun penjagaan emisi. Nah, proyek-proyek tersebut nantinya akan diverifikasi dan divalidasi oleh beberapa lembaga auditor atau independen, yang mana nanti akan muncul sebuah sertifikat atau kredit karbon yang satu sertifikat itu setara dengan 1 ton CO2, 1 ton penurunan CO2. Nah, 1 ton penurunan CO2 ini bisa diperjualbelikan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengoffset emisi mereka, baik itu secara sukarela ataupun secara compliance. Nah, dari kedua konsep perdagangan emisi ataupun perdagangan offset emisi ini diharapkan ini menjadi instrumen khususnya untuk mengendalikan perubahan iklim di Indonesia maupun secara global, yang mana nantinya perdagangan emisi dan perdagangan offset emisi ini bisa terimplementasikan di Indonesia secara tepat dan baik. Nah, mungkin saya ingin next slide selanjutnya. Seperti kita ketahui, ini mungkin yang perlu di-highlight oleh rekan-rekan media ya. Memang karbon ini baik itu emisi ataupun kredit karbon itu dikategorikan sebagai sebuah komoditi. Jadi
di beberapa negara. Saya ambil ada 6 negara yang mana telah memanfaatkan bursanya itu sebagai perdagangan karbon. Jadi di belahan dunia manapun karbon as commodity, dan di Indonesia sendiri sebenarnya sudah terfasilitasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi yang sebelumnya diamandemen dari Undang-Undang 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Jadi kalau kita lihat definisi komoditi ini sangatlah luas karena sebenarnya seperti ada di CFTC, yaitu Regulator Commodity Futures Trading di US, yang mana komoditinya adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya perdagangan karbon ini sudah dapat diimplementasikan dengan cepat dan tepat oleh pemerintah dengan menggunakan undang-undang perdagangan berjangka komoditi. Next. Nah, sebenarnya kalau lihat potensi karbon sendiri di Indonesia ini sebenarnya ada yang beberapa bilang Indonesia is superpower. Nah, ini memang kalau kita lihat kita ini punya natural climate solution, yakni NCS ini sebenarnya sebuah solusi alam yang berasal dari sektor kehutanan dan juga lahan, yang mana baik di konsep restorasi, afforestation, dan konservasi dan sebagainya, Indonesia ini mempunyai potensi yang hampir sama dengan Brasil, yaitu di 15% besarannya, yang mana sebenarnya Indonesia juga mempunyai data yang mana mangrove ini besarannya 3,4 juta hektar, yaitu 21% dari mangrove dunia. Nah, selain itu juga ada juga kita mempunyai hutan tropis, yang mana dari data Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi itu kita mempunyai luasan 125 juta hektar, dan juga di lahan gambut sendiri kita kurang lebih mempunyai 7,5 juta hektar. Jadi ini merupakan suatu opportunity kita Indonesia sebagai negara yang kaya dengan alam, terutama di sektor kehutanan dan lahan, untuk dapat berpartisipasi di pasar karbon global untuk memasok kredit karbon ke pasar global. Next slide. Ya, nah dari beberapa penjelasan tadi memang ICD sini punya komitmen ya. Jadi kita dari ICD Group selalu berkomitmen di tahun-tahun mendatang, dari kita mulai dari tahun 2022 ini, untuk melakukan praktik bisnis yang bertanggung jawab dengan fokus pada pengurangan emisi karbon demi mendukung komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi karbon sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030. Nah, sebenarnya sembari itu kita juga turut andil dalam diskusi dalam di tingkat nasional maupun internasional untuk bagaimana kita dapat mencegah adanya perubahan iklim, terutama tentang masa depan bumi selanjutnya. Nah, sebenarnya selain itu juga komitmen ICDX ini didukung oleh kesiapan infrastruktur ya yang dimiliki oleh ICDX sebagai bursa komoditi, yang sebenarnya selama ini kita juga sudah memperdagangkan komoditas-komoditas unggulan Indonesia yang nantinya pengalaman ICDX ini bisa diimplementasikan di pasar karbon agar pemerintah nanti dapat juga memanfaatkan bursa komoditas di Indonesia yang telah ada. Nah, ada beberapa komitmen yang akan kita lakukan di tahun 2022 dan di tahun-tahun berikutnya, yaitu yang pertama seperti yang tadi setelah saya sampaikan, kita akan memfasilitasi pasar yang karbon yang kredibel, transparan, adil, dan juga terorganisir untuk seluruh pemangku kepentingan. Seperti kita ketahui memang pasar karbon ini masih sangat hangat diperbincangkan di tingkat pimpinan dari kementerian dan lembaga terkait. Jadi pasar karbon
dari ICD sendiri kita secara infrastruktur, baik itu di regulasi yang tadi saya sudah jelaskan, di undang-undang maupun di struktur saya secara sistem dan ekosistem, kita sebenarnya sudah siap dalam menjalankan perdagangan karbon di Indonesia. Nah, yang kedua, kita juga akan melakukan offsetting emisi yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan dari ICDX, yakni mungkin dari penggunaan listrik dan juga perjalanan karyawan menggunakan transportasi yang mungkin lebih ramah lingkungan, dan juga konsumsi kertas, dan kita juga nantinya akan berkoordinasi dengan para departemen terkait bagaimana nantinya pengurangan emisi di ICDX ini dapat terwujud dengan baik. Dan juga yang terakhir, karena memang kita bursa komoditas ICDX ini sebagai SRO dan mempunyai beberapa member, ini di sini ada Pak John, Vice President Membership, yang mana nanti kita akan berkolaborasi bagaimana kita mensosialisasikan ke para member itu bagaimana kita bisa bersama-sama untuk menurunkan emisi di Indonesia untuk mendukung capaian target Indonesia di tingkat nasional maupun di internasional. Nah, mungkin dari saya itu saja, beberapa slide saja, mungkin nanti bisa dilanjutkan di sesi diskusi untuk bagaimana pasar karbon ini bisa terimplementasi dengan baik dan tepat di Indonesia. Mungkin itu Mbak Christina dari saya, kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Zulfal untuk presentasinya, ternyata luar biasa sekali ya potensi yang dimiliki Indonesia untuk perdagangan karbon. Nah, sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab, saya mau mengingatkan kembali kepada rekan-rekan jurnalis yang memiliki pertanyaan, silakan untuk memberikan pertanyaannya melalui kolom Q&A, dan jangan lupa untuk menuliskan nama serta asal media untuk dapat saya bacakan. Dan sebelum saya membacakan pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis, saya mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak Yohanes, Vice President of Membership ICDX. Pertanyaannya dari saya adalah tadi terkait pencapaian ICDX, Pak. Disebutkan bahwa salah satu notable achievement kita tahun lalu adalah diberikannya mandat untuk menyelenggarakan pasar fisik emas digital. Nah, gimana nih Pak langkah yang akan dilakukan ICDX, khususnya Bapak selaku Vice President Membership untuk mengembangkan pasar ini nantinya, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Christina untuk pertanyaannya. Jadi memang jauh sebelum kita mendapatkan untuk mandat ini, kita juga sudah sering kali melakukan diskusi terhadap pelaku-pelaku daripada pedagang emas digital ini, Mbak Christina. Jadi awal dimulai dengan bulan Maret 2021 kita sudah berkumpul, lalu kita menyamakan persepsi, lalu kita berkembang sampai kita membuat satu kegiatan mungkin nanti bagaimana semua pelaku emas digital ini bersama-sama dengan SRO, ICDX bisa memperkenalkan produk ini ke masyarakat luas, Mbak Christina. Jadi dan sudah kalau kita lihat memang ini adalah momen yang baik gitu Mbak Christina di tahun 2022 ini, karena pas akhir tahun kita dapat dan awal tahun ini kita akan cepat-cepat melakukan pergerakan sesuai dengan akselerasi atau yang kita usung tahun 2022 ini. Kita akan mempercepat untuk memperkenalkan produk yang namanya pedagang emas digital ini kepada masyarakat luas gitu, Mbak Christina. Terima kasih Pak Yohanes untuk jawabannya, dan saya juga mau bertanya kepada Head of Carbon Market ICDX, Bapak Zulfal. Kalau tadi Bapak sudah menyampaikan bagaimana sih potensi yang dimiliki Indonesia, tapi sebenarnya boleh dijelaskan nggak Pak, kenapa sih Indonesia itu harus punya pasar karbon domestik Indonesia sendiri gitu? Sebenarnya apa yang diperdagangkan di pasar tersebut nantinya? Silakan Pak Zulfal. Ya, terima kasih Mbak Gisana. Memang Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam UNFCCC ya, yakni dan juga mempunyai target penurunan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Memang pembentukan pasar karbon domestik ini sangat penting sebagai salah satu instrumen untuk bagaimana Indonesia bisa mencapai target di tahun 2030. Nah, sebenarnya apa yang diperdagangkan, yang tadi telah saya jelaskan, memang yang diperdagangkan itu adalah allowance atau hak atau rights yang diberikan kepada perusahaan atau sektor untuk dapat mengeluarkan emisi. Nah, sebenarnya allowance atau rights ini ya tadi yang sudah saya sampaikan sebuah komoditi, karena
di divisi komoditi juga sebenarnya semua barang, jasa, dan hak. Nah ini hak yang perlu kita garis bawahi, dan nantinya diharapkan pasar karbon domestik ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam untuk mencapai target penurunan emisi di Indonesia. Mungkin itu Mbak Christina kalau dari saya ya pendapatnya. Baik, terima kasih Pak Zulfal. Di sini saya sudah mendapatkan pertanyaan dari Mas Rido Syukra, salah satu jurnalis dari Investor Daily. Beliau ingin bertanya kepada Pak Zulfal lagi, selaku Head of Carbon Market. Pertanyaannya seperti ini Pak, tahun ini pada April 2022 nanti pemerintah mencanangkan untuk mengadakan pajak karbon kepada beberapa sektor industri terkait. Nah, seperti apa Pak tantangannya kalau dari sisi bursa terkait pajak karbon ini nantinya, dan apakah akan efektif pajak karbon tersebut terhadap penurunan emisi Indonesia? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau berbicara terkait pajak karbon, memang ini telah disahkan di dalam RUU HPP ya, di Kementerian Keuangan. Jadi kalau nggak salah pajak karbon ini Rp30 per kilogram atau Rp30.000 per ton, yang mana sebenarnya pajak karbon ini nantinya akan disandingkan di pasar karbon. Nah jadi Rp30.000 per ton ini sebenarnya floor price ya, jadi harga dasar yang akan dikenakan oleh pemerintah terhadap pajak karbon di perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan emisi. Nah sebenarnya apa keterkaitan antara pasar karbon dan pajak karbon? Jadi kalau kita ketahui yang tadi saya telah jelaskan di slide, pasar karbon ini nantinya ada yang pasar emisi, perdagangan emisi, dan juga perdagangan offset emisi. Nah nantinya perdagangan emisi ini yang tadi saya jelaskan, pemerintah akan memberikan allowance atau hak untuk perusahaan mengeluarkan emisi. Nah jika mereka atau sektor itu mengeluarkan di batas yang telah ditentukan oleh pemerintah dan dia tidak bisa membeli allowance dari perusahaan lainnya yang surplus, nantinya perusahaan tersebut harus mengoffset dari proyek-proyek atau proyek-proyek penurunan emisi ataupun pencegahan emisi, yang mana nantinya perusahaan tersebut harus membeli dari offset tersebut. Nah, jika dari offset tersebut juga belum dapat menutupi berapa pengeluaran emisi mereka, perusahaan tersebut harus membayar pajak karbon. Nah, kurang lebih pembahasan di tingkat kementerian dan lembaga terkait kurang lebih seperti itu. Coba nantinya akan kita mengikuti kembali perkembangan pembahasan di kementerian dan lembaga terkait antar sinergi pasar karbon dan pajak karbon yang nantinya April 2022 bisa terimplementasi dengan baik dan tepat. Ya, Oke, baik, terima kasih Pak Zulfal untuk jawabannya. Semoga dapat terjawab ya Mas Rido yang ada di Zoom. Dan saya juga di sini sudah mendapatkan satu pertanyaan di Zoom dari Bisnis Indonesia, Mas Reno. Mungkin ini pertanyaan lebih tepat ditujukan untuk Pak Yohanes atau nanti juga Pak Nur Salam bisa memberikan jawabannya karena Pak Nur Salam masih tersambung dengan kita di Zoom. Pertanyaannya adalah berapakah target nilai transaksi ICDX untuk tahun ini Pak 2022 dan apa saja sih upaya yang akan dilakukan ICDX untuk meningkatkan nilai transaksi kita tahun ini? Silakan, mungkin dari Pak Yohanes dulu. Ya, oke, terima kasih Bapak Reno dari Bisnis Indonesia untuk pertanyaannya. Jadi kalau target untuk 2022 ini ada di 9 juta untuk lot perdagangan, tapi itu masih untuk yang bilateralnya, tapi mungkin bisa nanti mungkin Pak Nur bisa menambahkan ya Pak ya untuk totalan transaksinya. Dan apa saja yang akan dilakukan, yaitu kita akan menambah produk-produk baru supaya apa yang kita targetkan tercapai gitu. Kira-kira seperti itu Mbak Christina. Mungkin Pak Nur Salam bisa menambahkan Pak. Silakan Pak Nur Salam. Ya Pak John, jadi kalau saya ditanya targetnya ya kita harus naik 100% bro. Ya kan, target kita harus naik 2 kali lipat lah tahun ini. Karena you bilang sendiri tadi kan tahun kita ini kan akselerasi kan, jadi harus percepatan. Nah untuk mengejar ketinggalan itu saya kira kita memang seperti kita sepakati kemarin target kita ya harus cukup tinggi. Jadi saya waktu itu minta target kita naik 100%. Gitu sih. Jadi itu adalah untuk kontrak-kontrak yang sudah ada, khususnya adalah untuk go efek untuk multilateral ya.
Nah, kemudian kan nanti kita akan nambah untuk produk-produk yang memang new product, misalkan nanti karbon, kemudian emas digital yang kita juga saat ini sudah persiapkan dan mungkin insya Allah sebentar lagi kita akan jalan di 2022. Saya kira itu utamanya Pak Yohanes, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Salam untuk jawabannya. Terima kasih juga Pak Yohanes. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan jurnalis, maka saya akan menutup press conference kita pada pagi hari ini. Dengan demikian, berakhir sudah press conference pembukaan perdagangan berjangka komoditi Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau BKDI 2022. Saya Christiana Valita, mewakili ICDX, mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan jurnalis yang telah bergabung pada pagi hari ini dan kepada narasumber kita Bapak Nur Salam, Bapak Yohanes, dan juga Bapak Zulfal. Akhir kata, semoga acara ini memberikan manfaat serta informasi kepada rekan-rekan jurnalis dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sampai jumpa pada acara ICDX berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat.